200 tahun lalu, dunia mengenal sosok Lufas Mafal, sang penakluk bersayap hitam. Pada tahun 2800 kalender Midgard, gadis anggun itu ternyata menyembunyikan jati dirinya sebagai penguasa mutlak. Kekuasaannya tak tertandingi. Dengan sekali ayunan tangannya, ia mampu memenggal naga sebesar gunung, dan kakinya dapat membawanya menempuh jarak yang luas dalam sekejap. Ia dikenal arogan dan tanpa ampun, menindas siapapun yang berani melawan. Baik yang lemah maupun yang kuat, semua akan dihancurkan tanpa ampun. Ia bahkan menjadi satu-satunya lawan yang dihindari oleh Raja Iblis sendiri. Kekuatannya digunakan untuk menyatukan dunia menjadi satu negara besar yang menguasai berbagai ras, kecuali ras iblis. Namun, kekuatan yang amat besar itu juga menimbulkan ketakutan. Pada masanya, dunia tidaklah selemah sekarang. Terdapat para pahlawan yang berani menentangnya. Kesatuan rakyat tercapai demi tujuan menjatuhkan sang penakluk. Itu adalah salah satu momen persatuan terbesar yang tercatat di dalam sejarah. Pertempuran berlangsung sepanjang malam. Aura kehendak Lufas begitu dahsyat sehingga sebagian besar pasukan lawan, sekitar 7 juta dari 8 juta prajurit, roboh sebelum dapat bertarung. Dengan kekuatan luar biasa, ia menembus, menghancurkan, dan membinasakan banyak lawan, bahkan saat terluka oleh pedang, tombak, dan sihir musuh. Ia berhasil melumpuhkan sang terpilih, simbol harapan semua orang, meskipun akhirnya terpilih itu bangkit kembali menggunakan kekuatan harapan untuk menyerangnya. Pada serangan terakhir, seluruh pasukan pahlawan menghancurkan Lufas, menutup kisahnya. Namun, ia meninggalkan kata-kata penuh penghargaan sekaligus ancaman, menyatakan bahwa kegelapan belum sirna dan bahwa jalannya akan terus diawasi dari kedalaman neraka. Dengan kekalahan itu, ia disegel ke dalam subspace, seharusnya selamanya menghilang dari dunia nyata. Namun, kenyataan berubah 200 tahun kemudian. Sebuah ritual yang dimaksudkan untuk memanggil pahlawan justru membangkitkan Lufas kembali, bukan sebagai karakter permainan, tetapi sebagai sosok nyata. Ia menemukan dirinya berada di kastil besar, dikelilingi oleh orang-orang yang tunduk penuh takut kepadanya. Ia masih bingung akan kejadian ini, termasuk adanya elf muda yang tampak ketakutan dan meminta penjelasan. Di momen itulah, Lufas pun akhirnya tersadar. Sosok dirinya yang asli adalah seorang remaja laki-laki biasa, pemain game online yang sedang berada di dunia maya bernama Xgate Online. Ia bukanlah pahlawan ataupun tokoh mitos, melainkan seorang pelajar SMA yang memulai permainan itu karena alasan sederhana: iseng. Permainan tersebut adalah MMORPG populer yang menggabungkan dunia fantasi pedang dan sihir dengan berbagai ras seperti manusia, elf, peri, dan ras bersayap surga seperti yang dipilihnya. Dalam permainan itu, ia menciptakan karakter bernama Lufas Mafal, seorang gadis bersayap hitam dengan pesona tak tertandingi yang memiliki keterampilan khusus dapat memaksa musuh tunduk jika levelnya jauh lebih rendah. Karakter ini ia latih hingga menjadi figur legendaris, memimpin negara dan menaklukkan banyak kerajaan melalui sistem perang dalam permainan, hingga akhirnya menyatukan seluruh dunia game di bawah kekuasaannya. Keberhasilannya di dunia game bahkan menjadi cerita resmi melalui sistem novel dalam permainan, menjadikan Lufas Mafal sebagai tokoh semi-kanon yang dikenal seluruh pemain sebagai Black Wings of Terror, penakluk besar yang menguasai dunia. Namun, kesatuan dunia itu menghilangkan keseruan permainan, sehingga ia bersama pemain lainnya merancang sebuah event besar, sebuah pemberontakan melawan kekuasaannya. Perang besar itu akhirnya berakhir dengan kekalahannya, di mana ia disegel ke dalam suatu dimensi lain oleh para pemain lain sebagai bagian dari kisah akhir. Dalam proses itu, ia menerima pesan dari karakter God of All Creation di dalam game yang memberinya peran baru. Ketika ia mencoba masuk kembali ke permainan, ia menemukan dirinya bukan lagi dalam wujud pemain biasa, melainkan tubuh karakter Lufas Mafal sendiri, gadis bersayap hitam yang telah ia ciptakan. Ia merasakan tubuh baru, pakaian dan jubahnya, serta sayap hitam yang tumbuh dari punggungnya. Tak hanya itu, suaranya berubah menjadi bahasa megah yang tak ia kenali, seakan dialog yang keluar adalah hasil dari karakter yang selama ini ia mainkan. Kebingungan dan rasa tidak percaya memenuhi dirinya saat ia menyadari semua orang di sekitarnya tunduk kepadanya tanpa alasan jelas. Mereka menganggapnya sebagai penakluk agung
yang telah turun kembali. Meskipun ia sendiri tak tahu bagaimana hal itu terjadi. Kini ia berdiri di tengah kastil, dikelilingi oleh orang-orang yang tunduk dan memandangnya penuh ketakutan serta hormat. Berat di dadanya bukan hanya dari wibawa yang tiba-tiba melekat pada tubuhnya, tetapi juga dari kebingungan akan kenyataan bahwa ia telah masuk ke dalam dunia yang dulu hanya ada di layar komputernya. Perasaan kehilangan identitas bercampur dengan rasa heran menyelimuti dirinya, sementara ia berusaha memahami situasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia kini bukan lagi pemain di dunia game, melainkan Lufas itu sendiri, penakluk yang tak pernah ia duga akan menjadi kenyataan. Nah, setelah mengerti tentang apa yang baru saja terjadi kepadanya, Lufas pun akhirnya memutuskan bahwa dia memilih untuk tidak mengurus masalah Raja Iblis dan membiarkan urusan itu menjadi tanggung jawab pahlawan lain yang mungkin akan muncul. Ia menolak kembali menjadi penakluk besar, menyatakan dirinya sebagai gadis yang impiannya telah hancur. Ia memilih untuk menjelajahi dunia ini tanpa beban dan menikmati kebebasan. Dengan tekad itu, ia membuka jendela kastil, merasakan kehadiran sayapnya yang baru ia miliki dan menyadari bahwa ia mampu terbang. Tanpa ragu, ia melompat dan menyebarkan sayapnya. Sekejap kemudian, ia melayang bebas, menjauh dari kastil hingga hanya tampak seperti butiran kecil di kejauhan. Pengalaman itu membuatnya terpukau. Lufas merasakan kebebasan penuh, terlepas dari ikatan gravitasi, melayang bebas di angkasa luas. Dalam pandangan matanya yang tajam, ia menangkap bayangan sebuah menara hitam menjulang tinggi ke angkasa. Sebuah menara yang bagi Lufas adalah simbol keberanian dan kekuasaan, karya yang ia bangun bersama teman-temannya, yang disebutnya Sky Tower Mafal. Menara itu menjadi tujuan pertamanya. Dengan penuh semangat, ia mengubah arah penerbangannya, memacu sayapnya, dan melaju menuju menara tersebut. Tak lama kemudian, Lufas mencapai menara itu dan berhenti dengan tiba-tiba. Angin menerpa dengan dahsyat, membuat atmosfer di sekitarnya bergetar. Ia lalu menaiki menara, melampaui awan menuju puncaknya, sebuah tempat yang hanya dapat dijangkau oleh segelintir Heaven Wing terkuat. Ia mengetahui bahwa puncak menara adalah tempat suci bagi para pemimpin, hanya dapat diakses dari udara atau dari dalam menara itu sendiri. Menara itu merupakan basisnya ketika masih berada dalam permainan X-Gate Online. Di dunia itu, pencipta negara dapat memiliki basis sendiri, dan Lufas memilih menara sebagai lambang kekuatan. Menara Mafal adalah karya arsitektur terbaik di Midgard, hasil pengembangan bersama teman-teman dan pemain lain, meskipun kini telah rusak dan lapuk setelah 200 tahun. Memasuki ruang utama menara, Lufas mengamati takhta merah tua yang tetap kokoh meskipun sudah pecah. Sebuah jendela berwarna-warni yang dahulu melambangkan 7 elemen dunia: api, air, kayu, logam, tanah, matahari, dan bulan. Kini tinggal serpihan meninggalkan bayangan masa lalu. Elemen-elemen itu memiliki hubungan kelemahan tertentu, dan sistem permainan X-Gate Online mengizinkan pemain memilih elemen saat membuat karakter, yang mempengaruhi kemampuan sihirnya. Untuk Lufas sendiri, dunia ini penuh kenangan. Ia teringat pada masa ketika seluruh pasukannya berkumpul, merencanakan masa depan, berbicara tentang janji-janji pertempuran, dan merayakan kemenangan bersama hingga larut malam. Kenangan itu terasa hidup baginya, meskipun ia sadar bahwa pada kenyataannya itu hanyalah bagian dari permainan yang pernah ia mainkan beberapa hari lalu. Momen itu membuatnya merenung antara nostalgia dan kenyataan. Ia memahami bahwa perjalanannya kini bukan sekadar petualangan biasa, melainkan perjalanan seorang penakluk yang terbang kembali ke dunia yang pernah ia kuasai, namun kini telah berubah menjadi medan baru penuh misteri. Saat ia merenungkan hal tersebut, sebuah suara memecah kesunyian. Tanpa menoleh, ia melihat sosok mendekat. Seorang gadis berambut biru, pucat dengan mata bak kristal dan wajah yang tenang, mengenakan pakaian putih sederhana. Gadis itu memanggilnya dengan penuh hormat, menyebutnya Nyonya Lufas Mafal, dan memperkenalkan diri sebagai Dina, penasihat setia Lufas. Lufas terkejut. Dulu ia pernah menempatkan NPC dekoratif di markasnya, termasuk satu yang ia beri julukan penasihat hanya sebagai lelucon, tanpa mengira karakter itu akan memiliki kesadaran sendiri.
Kini Dina mengklaim telah setia menunggu selama 200 tahun untuk kembalinya Lufas. Lufas tersentuh sekaligus gelisah, mengakui keberadaannya dan berjanji untuk tidak pernah lagi memandangnya sebagai sekadar dekorasi. Dina menjelaskan bagaimana Lufas bisa kembali melalui kesalahan dalam ritual yang dilakukan kerajaan Laevatein yang bermaksud memanggil seorang pahlawan. Namun, mereka malah memanggil Lufas sendiri. Pengakuan itu menambah misteri dunia yang kini ditempati Lufas. Dunia telah berubah. Raja Iblis masih hidup, dan para pahlawan yang dulu mengalahkan Lufas telah terpecah menjadi kerajaan-kerajaan sendiri. 7 pahlawan dengan nasib berbeda-beda. 4 telah meninggal karena usia, sementara 3 masih hidup, dan beberapa dari 12 bintang surgawi bahkan bergabung dengan sang Raja Iblis. Lufas mulai mempertanyakan seberapa besar sejarah X-Gate Online berlaku di dunia ini. Apakah dunia ini sekadar terwujudnya permainan atau sesuatu yang sama sekali berbeda? Ia memerintahkan Dina untuk menceritakan apa yang terjadi sejak kejatuhannya demi memahami dunia yang telah ia kembali. Dina mulai menceritakan kisah itu tentang kerajaan-kerajaan, pahlawan yang bertahan, sekutu yang tercerai-berai, dan perang yang telah mengubah sendi dunia mereka. Bagi Lufas, ini bukan sekadar kembali ke masa kejayaan, ini adalah perjalanan untuk menemukan makna, memahami dunia yang kembali ia masuki, dan menentukan apakah ia hanya akan mengamati atau kembali membentuk takdirnya sendiri. Di momen itulah, sebuah penjelasan baru kini disampaikan oleh Dina dan juga Lufas mengenai pasukan monster terkuatnya. Lufas menyadari bahwa 12 bintang surgawi adalah kumpulan NPC atau monster pendamping yang pernah ia jinakkan ketika masih bermain sebagai monster tamer di dalam game X-Gate Online. Kemampuan ini memungkinkannya untuk menundukkan monster yang telah dikalahkannya, meskipun status mereka berubah ketika menjadi jinak. Bagi seorang monster tamer yang hampir tidak memiliki kemampuan bertarung sendiri, menjinakkan monster yang kuat adalah sebuah kebutuhan. Lufas termasuk yang sangat beruntung. Ia berhasil menjinakkan monster bos langka dan monster event yang hampir tak pernah muncul. Ia bahkan memberikan gelar 12 bintang surgawi kepada 12 monster terkuatnya, menjadikan mereka jenderal di bawah komandonya sebagai simbol kekuatan. Namun, Lufas kini menilai hal itu sebagai kesalahan masa muda. Ia juga menyadari bahwa di dalam kelompok itu terdapat makhluk lain selain monster, meskipun hal itu tak lagi menjadi fokusnya. Kini, tujuan utamanya adalah memperbaiki situasi yang telah terjadi, terutama menghadapi keberadaan Raja Iblis yang telah melakukan sesuatu yang memalukan, bahkan jika itu adalah akibat dari kelemahannya sendiri. Lufas bertekad untuk mengumpulkan kembali semua 12 bintang surgawi, mengambil tanggung jawab penuh atas mereka, dan menghentikan mereka jika melakukan kesalahan. Pikiran itu sendiri membuatnya merasa gelisah, karena memikirkan monster yang pernah ia jinakkan justru berbuat salah baginya, seperti luka yang tak kunjung sembuh. Ia meminta bantuan Dina, figur misterius yang mengaku sebagai penasihatnya selama 200 tahun, untuk menandai lokasi para pahlawan yang masih hidup serta bintang-bintang surgawi yang diketahui Dina. Peta yang diberikan mengungkapkan bahwa pahlawan terdekat berada di negara Svel, sekitar 1400 km di utara, yakni Megres, sang pahlawan elf. Tepat di dekatnya, di kaki gunung berapi, berdiri salah satu dari 12 bintang surgawi, Aries Siram, yang telah membangun benteng dan berulang kali mencoba menyerbu negara tersebut. Lufas memutuskan bahwa lokasi itu menjadi tujuan pertamanya, merasa perlu menghentikan usaha Aries sebelum semakin memperburuk keadaan. Selain itu, Lufas sadar ia membutuhkan uang untuk melanjutkan perjalanannya. Kota perdagangan Idalir menjadi pilihan awalnya. Kota ini berada di timur negara Laevatein dan merupakan kota independen yang strategis, menjadi pusat pertemuan pedagang, pengelana, dan adventurer dari berbagai penjuru dunia. Meski 200 tahun telah berlalu sejak masa permainannya, Idalir tetap hidup dan ramai seperti dulu, membuat Lufas merasa sedikit lega menemukan sesuatu yang masih dikenalnya. Untuk menghindari perhatian, Lufas menyamar dengan mengenakan jubah panjang berpenutup kepala yang menutupi seluruh tubuhnya, termasuk sayap hitamnya yang menjadi ciri khas, sekaligus sumber stigma bagi ras Heaven Winged. Ia memahami bahwa sayap hitamnya membuatnya mudah dikenali,
dan dicap sebagai makhluk terlarang, sebuah pilihan yang ia buat dengan sadar pada masa lalu. Namun, kini penyamaran menjadi penting, karena namanya yang terkenal akan menyulitkan pencarian pekerjaan. Dina menjelaskan bahwa jalan paling mudah baginya untuk mendapat pekerjaan adalah menjadi adventurer. Pekerjaan yang tak memerlukan status atau posisi apapun, hanya keberanian dan tubuh yang siap berkorban. Namun, menjadi adventurer berarti menerima risiko terbesar. Nyawa menjadi taruhan tanpa jaminan keselamatan atau tanggung jawab dari pihak manapun. Luffy memahami bahwa ini adalah pekerjaan paling rendah dalam kasta masyarakat, yang sering menjadi pilihan mereka yang tak memiliki pilihan lain. Meski begitu, Luffy memutuskan untuk memulai perjalanannya dari kota Idalir dengan tujuan menjadi adventurer, mencari uang untuk perjalanan, dan sekaligus menyiapkan langkahnya menghadapi para pahlawan yang tersisa serta 12 bintang surgawi yang mungkin bertindak bodoh di luar kendalinya. Dengan tekad itu, ia melangkah masuk ke sebuah bar sederhana di kota itu, tempat di mana masa lalunya dan tantangan barunya mulai bertaut dalam sebuah perjalanan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Singkat cerita, Luffy pun akhirnya menerima misi pertamanya. Misi pertama Luffy di dunia ini adalah tugas membasmi sarang orc, sebuah permintaan yang ditemukan Dina dan diberikan kepadanya. Permintaan itu datang dari sebuah desa yang bermasalah karena munculnya sarang orc di dekatnya. Luffy merasa senang melihatnya, bukan hanya karena adanya imbalan 1500 L, tetapi lebih karena kesempatan untuk berburu orc. Dalam ingatannya, orc di dalam game adalah sumber makanan berharga, daging orc yang mampu meningkatkan HP, dan berburu mereka sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Bahkan di masa permainan, pemain akan berkemah di dekat titik respawn orc demi kesempatan mendapatkan daging langka tersebut. Namun di dunia nyata ini, orc yang berkumpul dalam jumlah besar hingga menyerang pemukiman manusia adalah sesuatu yang jarang terjadi, membuat permintaan itu terasa hampir emosional baginya. Akhirnya mereka sampai di Aisel, sebuah desa kecil sederhana setengah hari perjalanan dari Idalir. Desa itu tidak memiliki kemegahan kota, hanya deretan rumah kayu kecil dengan ladang di depannya, suasana yang tenang dan sederhana. Di antara rumah-rumah itu terdapat sebuah rumah yang lebih besar dari yang lain, kemungkinan milik kepala desa yang menjadi tujuan mereka. Dina memimpin Luffy ke rumah itu untuk memulai misi pertamanya. Di rumah kepala desa, Dina mewakili Luffy dalam negosiasi. Kepala desa, seorang pria tua berambut putih dengan wajah penuh kelelahan, menerima mereka dengan penuh harap. Sang kepala desa menjelaskan bagaimana orc telah mencuri panen, membantai para lelaki, dan menculik perempuan muda. Keputusasaan terpancar dari sikapnya, membuat jelas bahwa jika tidak segera bertindak, desa itu akan binasa. Permintaan pun ditegaskan, sarang orc harus dihancurkan. Luffy dan Dina meninggalkan rumah itu dengan tekad bulat. Baginya, orc bukan sekadar ancaman. Mereka adalah makhluk menjijikkan yang sudah sejak lama diasosiasikan dengan kekejaman. Karena itu, perburuan kali ini sama sekali tidak membebani nuraninya. Justru, ia merasa bersemangat karena kesempatan untuk menyingkirkan mereka sekaligus memperoleh daging berharga yang bisa meningkatkan vitalitas tubuhnya. Perjalanan menuju sarang berlangsung menembus hutan rendah. Udara dipenuhi aroma lembab tanah dan rumput yang terinjak kaki. Setibanya di lokasi yang ditunjukkan peta, sarang itu tampak jelas. Sebuah gua gelap dengan 2 orc berjaga di depan. Tubuh mereka besar, berkulit hijau kusam, dan postur yang penuh kesombongan, seolah yakin tidak ada yang berani menantang mereka. Kewaspadaan mereka nyaris tidak ada, membuat Luffy menganggapnya seperti mangsa yang sudah pasrah. Luffy memutuskan menggunakan keterampilan alkemis untuk menciptakan senjata. Ia menekankan telapak tangannya ke tanah, menarik materi dari bumi, lalu memadatkannya menjadi logam. Suara berderak terdengar ketika tanah bergolak, membentuk 30 pedang besar yang berkilauan meski tercipta dari lumpur dan mineral kasar. Dengan kekuatan esper, ia mengangkat semua pedang itu ke udara, melayang berputar di sekeliling tubuhnya, bergetar seolah menunggu perintah. Dalam sekejap, pedang-pedang itu meluncur bersamaan, melintasi udara dengan suara mendesing tajam. Para orc penjaga tak sempat bergerak. Bilah-bilah baja menembus kepala, dada, dan anggota tubuh mereka, membuat darah muncrat liar di tanah berumput. Tubuh mereka tersentak, lalu jatuh dengan bunyi berat.
Dalam hitungan detik, makhluk yang seharusnya menjadi ancaman bagi desa telah berubah menjadi bangkai yang ditancapi bilah, menyerupai landak raksasa. Namun kemenangan cepat itu membawa konsekuensi. Ketika Lufas mencoba membedah tubuh mereka untuk mencari filet, bagian daging lembut yang bisa meningkatkan HP, ia mendapati semua sudah hancur oleh serangan terlalu brutal. Ia segera menyadari kesalahan taktisnya. Jika tubuh terluka parah, bagian berharga itu rusak dan tidak bisa digunakan. Kesempatan pertama pun terbuang. Saat seekor orc lain keluar dari gua untuk menggantikan penjaga, Lufas langsung menembakkan satu pedang ke lehernya. Kepala makhluk itu terlepas seketika, jatuh berguling di tanah, sementara tubuhnya roboh dengan bunyi tumpul. Kali ini, saat membedah tubuhnya dengan hati-hati, ia menemukan filet utuh, lembut berkilau di dalam daging. Penemuan itu membuktikan bahwa cara membunuh yang presisi sangat menentukan keberhasilan. Pertarungan mencapai puncaknya ketika gelombang terakhir musuh muncul dari kedalaman gua. Dari kegelapan itu, bangkit sosok yang berbeda dari orc lainnya. Tubuhnya jauh lebih besar, otot-ototnya menggembung, seolah hendak merobek kulitnya sendiri, dan warna kulitnya lebih gelap dengan guratan merah seperti bara api yang berdenyut. Tatapannya penuh amarah, napasnya menderu bagaikan hembusan api, dan setiap langkah yang ia ambil membuat tanah bergetar. Batuan runtuh dari langit-langit gua. Dialah pemimpin kawanan itu, raja kecil bagi para orc, makhluk yang dalam catatan para petualang dianggap setara dengan monster kelas atas atau bos monster dungeon. Ketika sudah muncul, orc itu pun langsung mengeluarkan skill pertamanya dengan cara menghantam permukaan tanah sekuat tenaga, lalu melancarkan beberapa serangan lanjutan tepat menuju ke arah tubuh dari Lufas dengan kecepatan dan juga kekuatan penuh. Bagi Dina, adegan itu menegangkan. Namun, bagi Lufas, pemandangan itu justru mengherankan. Setiap ayunan dari orc raksasa itu, meski mengandung tenaga besar yang mampu menghancurkan tembok batu dalam sekali tebas, terlihat bagai gerakan lambat yang nyaris membosankan. Lufas merasa seakan-akan waktu berhenti setiap kali serangan itu datang, memberi dirinya ruang tanpa batas untuk mengamati detail terkecil. Ayunan yang bagi orang lain mustahil dihindari, baginya hanyalah permainan ringan. Bahkan ia sempat bertanya-tanya dalam hati apakah sang pemimpin orc benar-benar serius menyerangnya. Namun setelah berpikir sejenak, Lufas sadar. Inilah kenyataannya. Ia bukan sekadar manusia yang tiba-tiba terlempar ke dunia ini, melainkan benar-benar Lufas Mafal, karakter terkuat yang dulu pernah ia ciptakan di dalam permainan. Tubuh dan kekuatannya kini nyata, dan hukum dunia ini tunduk pada status yang ia miliki. Kesadaran itu membuat senyum samar terbit di wajahnya, sebuah senyum tipis dari seseorang yang baru saja mengingat kembali siapa dirinya sebenarnya. Sang pemimpin orc terus menggeliat, mengeluarkan semua kekuatan yang tersisa. Tubuhnya berdenyut bagai gunung hidup, urat-urat menegang dan darah berceceran menodai tanah. Ia meraung, menciptakan gelombang suara yang membuat batuan bergetar. Namun tidak ada satupun serangannya yang berhasil mengenai tubuh Lufas. Semua tebasan, semua hantaman hanya melewati udara kosong. Saat itulah Lufas memutuskan bahwa sudah cukup. Pertunjukan kekuatan sepihak ini harus diakhiri. Ia tidak lagi memanggil pedang-pedangnya, tidak mengeluarkan jurus atau sihir apapun. Sebagai gantinya, ia hanya melangkah maju. Gerakannya sederhana, tenang, tanpa kesan terburu-buru. Namun setiap langkahnya mengandung wibawa yang menekan udara di sekitarnya. Ia mengangkat satu tangan, lalu meletakkannya di atas kepala orc itu. Dalam sekejap, sebuah retakan halus terdengar, seperti suara kaca yang mulai pecah. Tubuh orc raksasa itu bergetar hebat, lalu keretakan menyebar dari kepalanya ke seluruh tubuh. Otot-otot yang tadinya menegang hancur, tulang-tulangnya patah tanpa perlawanan, dan dalam hitungan detik tubuh raksasa itu terbelah, roboh dengan dentuman berat. Darah memercik, membasahi tanah, namun tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi perlawanan. Kematian sang pemimpin berlangsung begitu singkat, begitu mutlak, hingga terasa tidak nyata. Satu-satunya suara hanyalah detak langkah Dina yang mendekat dan napas Lufas yang tetap teratur. Ancaman terakhir telah sirna, sarang yang sebelumnya bergemuruh kini tenggelam dalam kesunyian yang mencekam. Bagi Dina, itu adalah bukti tak terbantahkan bahwa ia sedang mengikuti sosok yang melampaui batas manusia. Bagi Lufas sendiri, itu adalah pengingat bahwa kekuatan yang dulu ia bangun dalam permainan kini benar-benar ada di dunia nyata.
Dan di hadapannya, bahkan makhluk sebesar itu pun hanyalah bayangan rapuh yang bisa ia singkirkan dengan satu sentuhan.